Pernah dengar gak jamu anti covid ala Bambang Haryo Soekartono ini? Jadi beliau Bambang Haryo Soekartono ini adalah bakal calon Bupati Sidoarjo ya. Buat warga Sidoarjo ya, beliau adalah bakal calon bupati yang menemukan katanya jamu anti COVID-19 ya. Menurut dokter, apakah jamu tersebut benar-benar bisa menangkal virus enggak sih? Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bakal strike forward ya bersama Dr. Hakim. Nanti kita bakal bincang-bincang ya. Jadi ada program baru yang namanya ngobrol online ya. Beliau adalah dokter ya, insya Allah. Insya Allah dokter ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tema pembahasan kita kali ini adalah sampai kapan gitu loh. Seperti ini gitu ya. Jadi sampai kapan sih badai ini akan berlalu berganti dengan indahnya pelangi, wes. Jadi sampai kapan ini akan selesai ya. Nanti kita bincang-bincang bareng Dr. Hakim karena saya sendiri sebagai pemuda bingung ya. Nunggunya sampai kapan, sabarnya sampai kapan. Terus di tengah kita menunggu dan bersabar ini, apa yang harus kita lakukan dan lain sebagainya agar kita tetap menjadi pribadi yang produktif, yang tidak melakukan hal-hal aneh-aneh dan lain sebagainya. Oke, kita langsung saja persilahkan kepada Dr. Hakim untuk masuk. Tafadhol Dr. Hakim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh salaman enggak ini? Boleh salaman enggak? Sudah cukup. Sudah cukup ya. Alhamdulillah. Bingung ya. Jadi gini, memang biasa sih kita kajian itu di depan audiens ya. Jadi ada apa namanya? Ada emosinya, ada orangnya. Kali ini kita hanya di depan kamera. Jadi agak canggung ya. Apa ya? Sebelum kita mulai ya, teman-teman ini kan pengen ngerti sih Dr. Hakim itu siapa gitu. Kalau boleh diperkenalkan. Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan terlalu dekat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sebenarnya saya ingin perkenalkan diri, saya Dr. Hakim atau di rumah sakit kadang dipanggil juga Dr. Lukman. Kebetulan juga di UGD-nya seperti itu. Jadi pernah beberapa kali menemui pasien-pasien dengan dugaan atau kecurigaan corona seperti itu. Kalau boleh tahu Dr. Hakim ini dokter apa? Jangan-jangan dokter hewan, bukan dokter hewan ya Ustaz? Ya. Ya, saya dokter umum Dokter di umum. UGD. Oh iya. Ya. Tapi dokter manusia kan ya? Dokter manusia. Bukan dokter hewan kan? Oke, baik. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah sedikit pengalaman ya, cerita sedikit pengalaman. Iya. Bedanya apa sih ketika di rumah sakit sebelum ada wabah virus ini dan setelah wabah virus ini, bedanya apa kira-kira? Oh ya, baik, terima kasih. Sangat berbeda antara sebelum wabah dengan setelah wabah ya. Karena sebelum wabah mungkin tenaga medis lebih lebih nyantai. Nah, yang sekarang jadi tidak nyantai ya. Ya, saya kira nggak cuma tenaga medis ya, tapi semua lapisan masyarakat, orang-orang yang jualan pun sama. Setelah wabah dengan sebelum wabah kan berbeda. Yang jelas perbedaannya yang pertama mungkin dari segi APD ya. Kalau sebelumnya mungkin dokter tidak terlalu berlebihan soal APD. Jadi APD itu secukupnya, handscoon, masker itu saja ya. Tapi sekarang harus menggunakan, ada yang jas hujan, ada yang hazmat, ada yang pakai full cover dan macam-macam itu. Nah,
Terus yang kedua mungkin dari segi pelayanan. Jadi kalau dulu bisa berdekat-dekatan, baik itu kursinya, baik itu pelayanan dengan dokternya, baik itu pelayanan dengan bagian administrasi, semuanya bisa berdekat-dekatan, intens ya, pemeriksaan dokter lebih intens. Tapi sekarang harus agak berjauhan dan semuanya diperketat, mulai dari cuci tangan, harus menggunakan masker, tidak semua orang bisa diizinkan masuk ke rumah sakit dan macam-macamnya. Kemudian juga yang mencolok lagi mungkin dari segi pasien. Jadi mulai dari jam besuk sekarang sudah ditiadakan ya, sudah nggak boleh besuk lagi. Apakah sekarang lebih ribet ya segala sesuatunya atau gimana? Apakah ini juga APD itu benar-benar tersedia secara nyata di rumah sakit atau masih ada kelangkaan sih di rumah sakit itu? Jadi untuk persoalan APD sebetulnya memang di Indonesia sempat terjadi kelangkaan ya, bahkan karena langkanya kita harus menggunakan jas hujan ya. Yang jas hujan itu sebetulnya di dalam guideline itu adalah pilihan terakhir kalau kemudian kita tidak ada APD lagi, yang full cover, yang hazmat atau yang gaun bedah itu. Nah, karena itu maka pasien-pasien itu kalau nggak urgent sekali ke rumah sakit ya nggak perlu ke rumah sakit, karena kita nggak tahu ya yang di sebelah sampean waktu nanti antri di ruang tunggu itu memang bebas COVID-19 atau tidak. Oh gitu ya? Ya. Terus gini nih, sekarang kan anjuran pemerintah ini untuk memakai masker non medis ya, masker kain lah katakanlah. Nah, apakah masker kain itu sama sama kuatnya untuk melindungi kita dari virus ini gitu loh? Ya, baik. Untuk masker kain memang kalau dibandingkan dengan masker bedah atau masker N95 ya tentu masih kalah efektivitasnya dalam menyaring virus. Tapi masker kain ini tetap dianjurkan. Kenapa? Karena dia bisa mengurangi resiko penularan dari manusia satu ke manusia yang lainnya. Jadi tetap dipakai saja. Karena apa? Karena kalau tidak pakai masker, tentu yang akan lebih beresiko adalah mereka yang nggak pakai masker. Nah, sedangkan kalau masker medis gimana? Masker medis dipergunakan untuk tenaga medis ya terutama. Jadi untuk masyarakat tidak diwajibkan menggunakan masker medis. Kalau misalnya tidak punya, pakai masker kain tidak apa-apa ya. Seperti itu. Terima kasih. Berarti memang beda ya kualitas dan untuk menahan laju virus ini ya. Beda ya. Jadi tapi paling tidak daripada nggak sama sekali ya kan ya. Daripada nggak sama sekali. Lebih baik teman-teman yang masih beraktivitas di luar gunakanlah masker gitu ya dokter ya. Oke dokter, berikutnya saya tanya nih, dokter nih ya, pernah dengar nggak, ini kan kita kan di Sidoarjo ya, nah, pernah dengar nggak jamu anti covid ala Bambang Haryo Soekartono ini? Jadi beliau Bambang Haryo Soekartono ini adalah bakal calon bupati Sidoarjo ya, buat warga Sidoarjo ya. Beliau adalah bakal calon bupati yang menemukan katanya jamu anti COVID-19 ya. Menurut dokter, apakah jamu tersebut benar-benar bisa menangkal virus enggak sih? Gitu ya. Baik, soal jamu anti COVID ya. Saya pernah dengar juga. Jadi salah satu bakal calon yang akan maju di pemilihan bupati dan wakil bupati di Sidoarjo ini menawarkan sebuah jamu yang diklaim sebagai jamu anti COVID. Nah, teman-teman sekalian, yang perlu diketahui yang pertama bahwasanya sampai saat ini belum ada obat yang bisa dijadikan sebagai bahan yang bisa dijadikan sebagai obat coronavirus disease 19 COVID-19 ya. Jadi belum ditemukan obatnya, termasuk mungkin jamunya ya. Nah, cuman begini
Saya belum tahu kandungan secara pasti karena saya kan nggak meneliti langsung ya ini di dalamnya ada kandungan-kandungan apa aja. Cuman saya pernah baca kandungannya di dalamnya ada diantaranya ya madu, kemudian serai, kunyit, jahe. Nah, yang intinya adalah itu semuanya adalah bahan-bahan yang bisa meningkatkan daya imun tubuh. Nah, orang-orang yang daya imun tubuhnya kuat ini otomatis dia akan bisa tercegah dari penularan virus corona. Jadi mainnya bukan kemudian orang yang minum jamu yang awalnya kena virus corona akan berubah sembuh ya, bukan seperti itu, tapi orang yang minum jamu jadi kebal gitu ya. nah, orang yang minum jamu jadi kebal bukan seperti itu, tapi orang yang minum jamu dengan komposisi bahan yang seperti itu akan sistem imunnya akan meningkat karena jamu madu, kemudian kunyit, jahe dan kawan-kawan itu kan bisa meningkatkan sistem imun tubuh. Cuman hati-hati teman-teman sekalian. Saya pernah dapat satu orang pasien yang dia ngaku habis minum jamu anti corona. Nah, saya enggak tahu ini jamu ini apa versi yang dari Pak BHS ini atau bukan, saya enggak tahu, tapi yang jelas pengakuan beliau dan keluarganya habis minum jamu anti corona. Apa yang terjadi? Yang terjadi dia muntah-muntah darah, kemudian BAB darah. Nah, intinya ada terjadi perdarahan lambung. Nah, ini bisa jadi karena kandungan jamu yang sangat keras sehingga melukai lambung, lambungnya jebol, akhirnya kemudian berdarah-darah. Nah, ini juga perlu hati-hati ya teman-teman ya. Jadi kalau memang jamunya tidak jelas-jelas banget ya, kita sih menyarankan tidak usah ya, karena kalau salah-salah nanti malah jadi sakit yang lainnya ya. Karena kemarin sampai perlu nambah 2 kantong darah itu Mas Adin. Nah, itu karena ya Sangar berarti. nggak sangar sih, serem. Nah itu kalau nggak tertolong ya kasihan. Nggak meninggal karena corona tapi meninggal karena perdarahan lambung. Lah ini juga harus hati-hati ya. Sempat juga ada kasus ya, entah ini hoak atau bukan. Jadi kasusnya itu minum detol itu loh. Itu sama kan ya kayaknya ya. Ya jadi itu juga keliru ya. bahaya itu ya. Oke ya. Gini Dok, jadi kira-kira nih dengan kondisi masyarakat yang seperti ini ya, masyarakat kita yang sangat awam banget ya terhadap virus, dan karena memang virus ini baru ya, baru banget, jadi masyarakat juga sangat awam. Kemudian dan kebijakan pemerintah yang saat ini, kira-kira nih ya, sampai kapan wabah ini akan berlangsung Dok? Kira-kira aja, atau dokter pernah dengar dapat berita atau apa dari pakar-pakar yang lain gitu? Untuk perkiraan wabah, karena memang ini wabah ya kita belum bisa memastikan, makanya ya bahasanya memperkirakan ya, betul juga. Betul juga. Cuman berbagai analisis ini memang menunjukkan angka yang berbeda-beda. Awalnya ada yang menyatakan bahwasanya kalau kemudian masyarakat ini bisa dikontrol, kemudian penyebaran atau transmisinya bisa terkontrol, maka diperkirakan April Mei atau Mei Juni ini adalah puncak dari wabah ya, sehingga setelah ini kita akan mengalami penurunan yang mulai kejadian atau angka kasus baru yang mulai menurun gitu. Tapi ada juga yang menyatakan menganalisis bahwasanya ya sampai akhir tahun bisa jadi wabah ini akan berlangsung sepanjang waktu. Kenapa? Karena memang ya pembatasan yang kurang. Jadi harusnya kan lockdown begitu, tapi saya tidak tahu ya pemerintah mikirnya gimana. Cuman dengan berbagai alasan lockdown tidak dilaksanakan, tapi yang dilaksanakan adalah PSBB ini ya. Nah, PSBB ini pun juga masih ada kekurangan di sana sini karena memang masyarakat juga masih banyak yang aktivitas keluar rumah, jadi masih ramai juga kalau menurut saya sih beberapa hari ini. Di Surabaya Sidoarjo pun malah kemarin di perbatasan kota malah menumpuk seperti itu ya. Nah, itu malah keramaian yang itu justru menjadi forum forum bagi virus ini ya untuk menular. Nah, silaturahmi ini menular dari satu orang ke orang yang lainnya. Lah itu video video dan fotonya kan sempat viral itu ya di Bundaran Waru. Nah, ini perlu dievaluasi seperti itu. Nah, kemudian terus ya. Memang kalau melihat dari berita itu memang kondisi seperti ini tuh bakal berlangsung lama. Bahkan pakar di luar negeri, saya lupa namanya siapa, itu memprediksi ya, kira-kira virus ini benar-benar clean, bersih, dan tidak ada satupun di dunia itu sampai 2022 ya.
Jadi memang wah ngeri ya, kayak wah gak entek grek. Sampai kapan ngono lho, ya kan? Pemane sing jomblo gorong rabi iki sampai kapan makane ndang ora rabi men. Ya. Oh, terus apa nih yang harus dilakukan masyarakat ya, terutama pemuda untuk survive ya. Untuk kita itu bisa survive terhadap wabah ini ya, karena memang wabah ini tuh tidak mengenal usia ya. Tua, muda, terus entah itu yang sehat, yang kuat, yang badannya fit dan lain sebagainya, yang hobi olahraga atau enggak, itu semuanya bisa tertular ya. Jadi apa nih kiat-kiat agar kita di sini tuh bisa survive gitu, dokter? Baik, ini khusus untuk pemuda ya pesannya ya. Yang pertama, karena pemuda itu masih relatif apa ya, bisa mikir ya, jadi intelektualnya masih bagus, tentu akan berbeda ya sama yang sudah tua atau kemudian yang apa namanya masih anak-anak, anak kecil ya. Jadi nggak bisa memilih informasi mana yang benar, mana yang hoax ya. Jadi yang pertama untuk yang para pemuda ini, galilah informasi tentang COVID-19 ini yang benar ya. Jangan cari-cari hoax, jangan juga ikut menyebarkan hoax ya. Jadi kalau misalnya nanti di grup RT, RW, di grup keluarga ada yang menyebarkan, oh telah ditemukan obat corona misalnya, atau jamu ini, atau kemudian ada info-info hoax yang lain lah, ini tak tolong yang tahu ya, biasanya sih yang muda-muda ini ya, yang punya akses macam-macam gadget, punya bisa buka web yang lain-lain itu yang macam-macam lah, ini silakan ngasih tahu ya ke apa namanya orang-orang, ke masyarakat, nah mana informasi yang benar dan mana informasi yang tidak benar. Memang wabah ini diprediksikan akan lama dan susah. Kenapa? Karena yang pertama coronavirus ini nggak kelihatan ininya apa namanya sekarang wujudnya, dan gejalanya ini sudah nggak jelas begitu ya. Jadi kadang ada orang cuman demam tok, nggak ada batuk, nggak ada pilek, nggak ada sesek, ternyata setelah diperiksa juga positif corona seperti itu. Lah ada orang yang dengan apa namanya keluhan apa kulitnya merah-merah ya, misalnya habis gatal atau apa, biasanya kelihatan merah-merah, ternyata setelah diperiksa juga corona. Ada yang datang dengan keluhan nyeri perut gitu ya, nyeri ulu hati, diare misalnya ya, nggak ada kaitannya dengan saluran nafas, ternyata setelah diperiksa juga corona. Ada yang kemudian sehat-sehat saja ya, kemudian diperiksa rapid test positif, kemudian di swab ternyata juga positif corona. Lah ini kan menjadikan gejalanya yang tidak jelas. Nah, bedaannya kalau penyakit itu jelas. Misal orang dengan batuk, sesek pasti akan berobat ke rumah sakit. Lah kalau orang kemudian positif corona, nggak ada gejala, ini kan nggak akan ke rumah sakit, nggak akan ketahuan, kemudian merasa sehat. Nah, padahal dia bisa menularkan virus ini ke orang-orang yang lainnya. Jadi makanya ini buat pemuda ini apa disampaikan ya ke orang-orang, virus corona itu seperti itu, makanya perlu apa physical distancing. Nah, kenapa? Karena kita tidak tahu mana orang yang positif dengan mana orang yang negatif, jadi disarankan physical distancing, disarankan pakai masker lah ini, karena juga kita tidak tahu mana yang positif mana yang negatif. Disarankan untuk sering cuci tangan, menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Disarankan juga untuk kemudian menjaga daya tahan tubuh. Nah, ini bisa apa namanya disampaikan kepada orang-orang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua lah, karena pemuda ini apa namanya punya banyak peran ya, karena kan secara tenaga tentu akan berbeda, secara imunitas tentu akan berbeda dari orang-orang dewasa, secara intelektual juga akan berbeda dengan orang-orang yang sudah tua atau mungkin masih anak-anak. Nah ini kemudian selain menyampaikan informasi-informasi yang benar, yang para pemuda ini juga ikut aktif berkontribusi terhadap apa namanya upaya-upaya penanganan COVID-19 yang bisa dia lakukan. Contoh, mengkondisikan dirinya apa namanya imunitas sebaik mungkin. Artinya apa yaitu tadi perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian makan makanan yang cukup dan bergizi yang bisa meningkatkan sistem imun, atau melakukan aktivitas olahraga
untuk bisa meningkatkan sistem imun. Kenapa? Karena kalau sistem imun kita bagus, kita tidak tertular corona, maka sekitar kita juga aman dari corona. Tapi kalau satu orang di antara kita ada yang kena corona, maka yang ada di sekitar kita itu rentan tertular corona. Apalagi kalau di sekitar kita pas ada nenek, kakek, atau orang tua, atau kemudian ada anak kecil ya. Nah, ini kalau kemudian kena corona bisa berakhir dengan gagal nafas bahkan menuju ke kematian. Jadi peran pemuda ini sangat sentral ya. Jadi memang dibutuhkan apa namanya ya, kerja keras bersama ini ya. Jadi dari semua lapisan masyarakat, entah itu dari orang yang misalnya di pemerintahan, di masyarakat, kemudian di siapapun lah, tenaga medis dan lain sebagainya, itu perlu yang namanya kerjasama. Karena memang siapa sih yang pengen kena virus seperti ini ya kan? Siapa sih yang pengen meninggal karena seperti ini? Karena kalau saya lihat di internet itu orang yang meninggal karena hal-hal semacam ini itu nggak boleh dikunjungi sama keluarga. Jadi sangat istilahnya itu ya mate dewe lah kan ya, kayak ya dibuang lah. Jadi ya nggak pernah ketemu keluarga, jadi sampai meninggal. Jadi sampai dia mulai sakit sampai meninggal itu nggak pernah ketemu keluarga. Jadi sangat apa ya mengerikan lah. Kemudian untuk masalah ini juga sih sebenarnya hal yang perlu diluruskan di masyarakat, bahwa ketika orang yang terkena COVID kemudian meninggal, nah itu kan sudah dibungkus dengan plastik dan lain sebagainya ya. Kan ketakutan orang-orang itu seperti ini, ketika mereka jenazah ini dikuburkan, itu takutnya itu meracuni tanah, meracuni air dan lain sebagainya, ya kan? Padahal virus itu punya apa namanya, ketahanan ya. Jadi dia cuma tahan beberapa saat aja gitu ya dokter ya, benar nggak sih? Ya, jadi perlu diketahui ya teman-teman, penularan virus corona itu dari droplet. Droplet itu adalah percikan atau partikel air yang dikeluarkan melalui saluran pernafasan. Misalnya dari batuk, dari apa namanya, bersin, dari bercakap-cakap yang itu keluar apa namanya, percikan air kemudian mengenai saluran pernafasan kita lah. Itu penularannya lewat itu ya. Adapun kemudian jenazah sudah melalui protap, harusnya sih sudah tidak menular lagi ya. Jadi alhamdulillah, insya Allah itu ya info-info yang kita dapatkan. Mungkin ya dokter pernah tahu nggak info-info hoax yang beredar di masyarakat dan itu udah harus diluruskan gitu loh. Seingat saya dulu pemerintah pernah merilis 52 hoax, sekitar segitu ya, 40 atau 50 hoax tentang virus corona. Nah, ini saya sudah lupa ya, sudah banyak banget ini memang. Jadi mulai dari virus corona itu kemudian apa namanya, bisa mati dengan minum desinfektan. Nah, itu juga hoax ya. Yang jadi nanti kita yang mati ya, orangnya yang minum desinfektan itu ya ikut mati begitu. Nah, virus corona ikut mati lah. Itu juga hoax ya, itu bahaya. Nah, sak orangnya ikut mati. Nah, ini hoax ya. Terus cara pakai masker dulu sempat hoax juga ya. Ini yang hijau ini di dalam, yang bagian putih ini di luar. Nah, ini juga hoax. Padahal settingannya adalah yang hijau itu menghalau air, sehingga kalau misalnya ada droplet dari luar ini bisa terhalau, tidak masuk. Yang dalam itu menyerap droplet. Jadi misalnya kita batuk atau bersin, terserap di bagian dalam, jadi tidak menyebar ke keluar ya. Terus sudah ditemukan obat corona. Lah, ini juga hoax ya. Sampai saat ini belum ada obat corona. Sudah ada vaksin corona, ini juga masih penelitian, belum ada yang sudah ditetapkan itu sebagai apa namanya, vaksin corona. Kemudian orang-orang yang tiba-tiba meninggal di jalanan, lah ini juga belum kita pastikan kalau itu memang betul-betul karena corona. Bisa jadi karena sakit jantung meninggal mendadak. Lah, ini kemudian bisa jadi apa namanya, ya itu sebagai penyebab kematiannya ya. Jadi belum tentu. Kemudian juga ada yang bilang orang apa namanya, merokok memiliki ketahanan yang lebih besar terhadap corona. Lah, ini juga apa, hoax ya. Justru
rokok itu bisa semakin rentan dengan berbagai penyakit paru-paru, penyakit pernafasan ya. Terus hoax apa lagi? Banyak hoax yang kemarin sampai termasuk juga jamu lah. Ini juga seperti pengalaman yang saya dapatkan, ini justru terjadi perdarahan lambung karena jamu yang tidak jelas yang diminum ya, karena diklaim sebagai jamu anti corona. Nah, ini banyak hoax yang perlu diluruskan ya. Oke, terima kasih untuk info-infonya ya. Jadi banyak banget hal yang perlu diluruskan di masyarakat karena memang sekarang ini era informasi kan ya. Era informasi, jadi semua orang itu bisa mengakses informasi, tapi baiknya adalah seperti itu, kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat ya, sisi baiknya. Tapi sisi buruknya adalah validasi informasi tersebut benar-benar valid, benar atau hoax, itu memang sangat rentan sekali ya dokter ya. Kira-kira nih ya, setiap berangkat ke rumah sakit itu ada was-was tersendiri nggak di dalam hati kecil dokter? Wah, ngolek aku ini ya opo, ngolek aku ini ya opo, apakah ada seperti itu dokter? Baik, kalau untuk was-was mungkin awalnya iya ya, tapi sekarang mungkin karena sudah terbiasa ya, sudah berhari-hari bahkan sudah berbulan-bulan kita berhadapan dengan ini, jadi mungkin sekarang kondisinya sudah biasa kita dengan kondisi yang seperti ini. Memang awalnya memang sempat was-was, tapi kemudian was-was ini kita jadikan dasar supaya kita lebih berhati-hati, jadi nggak sembrono. Kalau misalnya kita nggak ada rasa takut, nggak ada was-was, mungkin kita berani ke pasien tanpa APD dan lain-lain ya, tapi berhubung kita ada rasa takut tertular, rasa was-was, itulah kemudian dokter tenaga medis itu lebih hati-hati sehingga ke pasien juga menggunakan APD yang semestinya seperti itu. Kemudian yang kedua, kita sebagai seorang muslim tentu harus menyadari ya bahwa wabah ini adalah bagian dari musibah, dan musibah itu tidak akan terjadi karena atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meyakini bahwasanya apa yang terjadi saat ini di Indonesia dan di dunia ini adalah karena ya campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an kan disebutkan ya di sana man asobathu musibah illa biidnillah, dan tidak ada seorang pun yang terkena musibah illa kecuali biidnillah, kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun sebagai tenaga medis yang berada di garda terdepan, kita meyakini bahwasanya ini adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian ini berimplikasi atau berkonsekuensi pada tenaga medis. Dan yang terakhir, sebelum kita terjun menjadi tenaga medis, dokter, perawat dan lain-lain, kita tentu sudah pernah belajar ya bahwasanya profesi kita itu adalah profesi yang paling rentan terhadap penularan penyakit. Kenapa ya? Karena kita selama ini setiap hari berhadapan dengan orang yang berpenyakit. Nah, maka profesi kita itu adalah profesi yang rentan tertular. Jadi kalau teman-teman tenaga medis misalnya sudah menggeluti jalan ini, ya harusnya kemudian sudah paham bahwasanya konsekuensinya adalah kita berada di jalan yang paling rentan untuk terinfeksi penyakit. Oke, ini terakhir ya. Terakhir part 1. Terakhir part 1. Ya kalau wabah ini ya dokter. Kalau wabah ini berlangsung lama banget ya. Sampai kehidupan yang kita anggap sekarang ini nggak normal itu menjadi the new normal ya, sebuah kenormalan baru ya. Terus apa yang harus dilakukan agar pemuda itu tidak gabut gitu loh dokter, atau nggak mager atau bingung mau ngapain. Jadi jangan sampai pemuda itu aku kudu lapo yo, akhirnya bingung melakukan sesuatu, kemudian agar juga pemuda itu nggak terjerumus ke dalam hal-hal maksiat online misal, atau bahkan mereka membuat konten-konten seperti itu untuk mendapatkan uang. Nah, kan hal-hal seperti itu di dunia online itu dimungkinkan itu loh. Jadi apa nih kiat-kiat agar pemuda-pemuda ini tidak terjerumus ke dalam maksiat itu sih? Baik, memang tiap manusia itu selalu berubah ya. Jadi manusia itu punya potensi untuk senantiasa berubah. Ada yang berubah menjadi lebih baik, ada juga yang berubah yang menjadi lebih buruk ya. Ada seorang preman yang kemudian dia bertobat bisa menjadi lebih baik. Ada seorang alim yang kemudian dia terjerumus
sehingga dia berubah menjadi seorang ahli maksiat. Nah, begitu juga dengan lingkungan dan juga lingkungan dan juga kondisi dunia. Pasti kemudian pasti ada perubahan-perubahan di dalamnya ya. Makanya kalau kemudian ada orang yang saklek meyakinkan dia bahwasan tidak akan ada perubahan lagi setelah ini juga tidak benar ya. Terkait juga dengan tatanan dunia yang baru ya, ini konspirasi ya, dengan berbagai macam teori-teori yang macam-macam itu ya, atau kemudian karena ada wabah ini kemudian ada yang menyebutkan sebagai kondisi yang new normal ya, new normal yang sebelumnya tidak ada. Kemudian sekolah di Indonesia itu ya ada, kemudian yang sekolah itu ya online ya, dulu itu semuanya tatap muka, semuanya online, kerja work from home ya, dari rumah. Kemudian jual beli makanan dan kawan-kawannya sekarang juga online, bisa dari kamar dan macam-macamnya. Termasuk juga kajian-kajian ya, yang dulu tidak pernah saya itu terpikirkan kajian begini yang ngadep kamera. Biasanya kalau kajian itu yang ngadep audiens di depan panggung lah. Ini ternyata ada pola-pola yang baru ya. Dan ini juga memang terkait dengan teknologi ya. Maka bagaimana kemudian sikap kita sebagai pemuda? Yang pertama, kita harus mengetahui dulu mana-mana hal-hal baru yang itu diperbolehkan dalam agama kita, dan hal-hal baru yang itu tidak diperbolehkan dalam agama kita. Kalau dalam bahasanya ngaji, kita tentu mengenal dengan istilah hadoroh dan madaniyah ya. Apabila itu hal-hal yang terkait dengan hadoroh, pandangan hidup, prinsip hidup, keyakinan hidup, apabila itu ada hal yang baru dalam hidup kita, maka itu tidak boleh kita ambil ya. Paham-paham sekuler dan lain-lain, kebebasan yang itu berkaitan dengan prinsip hidup kita sebagai seorang muslim, ini tidak diperbolehkan untuk kita ambil. Tapi untuk terkait dengan madaniyah, yang terkait dengan benda, teknologi, yang itu tidak terkait dengan pandangan hidup, prinsip hidup, kemudian akidah, seperti halnya HP, Instagram, aplikasi-aplikasi yang kekinian seperti itu ya, maka ini tentu bisa kita ambil ya, kita manfaatkan ya sebagai bagian dari kemajuan teknologi. Jadi umat Islam itu ya gak benar kalau umat Islam itu anti kemajuan, anti teknologi ya, atau kemudian umat Islam itu selalu mundur ke belakang, tidak. Tapi umat Islam itu membuka keran seluas-luasnya pada teknologi, kepada benda-benda, kepada ilmu pengetahuan yang itu untuk kemajuan dan juga kemaslahatan hidup bersama. Nah, pemuda harus kemudian punya akidah atau kemudian dasar hidup yang jelas, karena dengan akidah yang kuat, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu kuat, maka ini akan menjadi benteng kita untuk tidak melakukan kemaksiatan. Karena di era digital ini tentu potensi kemaksiatan atau kita melakukan kemaksiatan itu sangat tinggi ya. Teknologi digital online ini kan bisa kita lakukan sendiri-sendiri, diam-diam di dalam kamar lah. Ini kan dengan jangkauan yang sangat luas ya, membuka semuanya, kita melakukan apapun lah. Ini kalau kemudian kita tidak ada benteng atau akidah yang kuat, nah ini tentu akan sangat berbahaya. Kita sangat mudah sekali tergelincir. Sehingga teman-teman sekalian, meskipun kemudian kajian-kajian itu silaturahim itu tidak bisa dilakukan secara offline, maka tetaplah kemudian bersemangat untuk mencari komunitas-komunitas, forum-forum sharing, kajian-kajian yang meskipun itu dilakukan secara online, tapi itu bisa mengingatkan kita supaya kita tidak terjerumus pada hal-hal kemaksiatan, memotivasi kita untuk senantiasa istiqomah, tetap stay, berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga bisa menguatkan akidah kita sebagai seorang muslim. Ketika kemudian kita juga menyadari seorang muslim itu tidak selayaknya ya untuk kemudian bermalas-malasan, apalagi kemudian di era di bulan Ramadan seperti ini kan sangat disayangkan sekali kalau kemudian kita hanya bermalas-malasan di rumah. Jadi ya harusnya kita yang kemudian dengan intelektual yang tinggi, kita cukup kreatif untuk membuat atau meng-create
agenda-agenda kegiatan ya, itu tadi apa namanya, supaya kemudian memanfaatkan momen bulan Ramadan ini untuk senantiasa produktif, meskipun kemudian himbauan dari pemerintah untuk kemudian kita tetap stay di rumah, itu sih. Jadi memang yang tadi dibicarakan sama Dokter Hakim adalah era digital ini era yang luar biasa ya. Kita bisa ngapain aja tanpa harus keluar rumah, ya kan ya. Kita diam di kamar, kita bisa membuka yang namanya informasi yang ada di seluruh dunia, ya. Tapi era digital ini juga potensi baik dan buruknya itu sama-sama besar, ya kan ya. Seseorang bisa melakukan maksiat itu potensinya besar banget, dan seseorang melakukan kebaikan itu potensinya besar banget. Disitulah menjadi pilihan kita. Kita memperlakukan teknologi dan digital ini untuk mendekatkan diri kepada Allah atau malah menjauh kepada Allah. Jadi hal-hal tersebut memang perlu dipahami oleh para pemuda ya. Jadi agar tidak terjerumus kepada kemaksiatan dan sebagainya. Karena memang dunia itu tidak berakhir di sini ya. Karena ini tuh hanya start awal kita untuk menuju sebuah the eternal life ya. Hidup yang abadi ya. Abadi ya. Oke. Terus pesan terakhir ini pesan ya. Pesan untuk para pemuda-pemuda sing ngotot cangkruk nang warung kopi, kemudian wis gak ngurus corona, yang penting aku pengen cangkruk ya cangkruk, pengen ngopi ya ngopi, pengen bareng rame-rame ya. Istilahnya pemuda yang acuh terhadap hal-hal semacam ini tuh apa pesan-pesan dokter? Baik, terima kasih. Untuk pemuda-pemuda yang masih cengkal ya, cengkal itu apa ya, banggel diajari ya, ingat bahwasanya apa yang Anda lakukan itu tidak hanya membahayakan buat diri Anda sendiri, tapi juga membahayakan buat keluarga sampean di rumah ya, adik, kakak, terutama juga bapak, ibu, atau mungkin kakek nenek ya. Dan banggelnya sampean itu akan, cengkalnya sampean itu akan membawa Indonesia tidak akan pernah menyelesaikan wabah corona ya. Jadi kalau orang-orang itu saat ini berlomba-lomba untuk ikut andil dalam mempercepat penyelesaian wabah corona dengan banyak macam ya, ada yang kasih bantuan, ada yang ngasih keamanan, maksudnya diamankan keluarga dan kampungnya. Nah, kalau sampean masih banggel tetap ke warkop, maka sampean ini adalah yang berkontribusi untuk memperpanjang wabah corona ya. Jadi kalau corona ini tidak selesai ya bisa jadi itu karena sampean gitu ya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya untuk mengisi ngobrol-ngobrol santai online ya bersama Strike Forward Sidoarjo. Insya Allah kita akan melakukan kajian-kajian yang lain di pekan-pekan berikutnya dengan tema-tema yang lain, dan insya Allah kita akan mendatangkan pembicara-pembicara yang bisa kita ajak ngobrol, sharing tentang pengetahuan dan hal-hal yang kita butuhkan untuk survive ya, terutama untuk survive di tengah wabah seperti ini. Jadi terima kasih Dokter Hakim atas waktunya. Insya Allah kita di sini semua mendoakan agar Dokter Hakim tetap sehat, tetap bisa bekerja, tetap bisa menyelamatkan korban-korban terkait orang-orang yang sakit ya, apalagi yang tertular oleh virus COVID ini. Semoga dokter dikuatkan dan diberi ketabahan dan istiqomah untuk tetap di jalan kebenaran. Ya, oke. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.